membagi ketetapan Allah ke dalam 4 ketetapan besar, yaitu 1, ketetapan untuk mencipta atau keputusan untuk menciptakan makhluk manusia. 2, ketetapan untuk mengizinkan dosa atau keputusan untuk mengizinkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. 3, ketetapan menyediakan keselamatan atau keputusan untuk menyediakan keselamatan bagi manusia. 4, ketetapan memilih atau keputusan untuk memilih beberapa orang untuk menerima keselamatan. Namun, karena Allah itu kekal, ia tidak terikat oleh waktu. Maka urut-urutan ini, sekali lagi, urut-urutan ini lebih berdasarkan pemikiran logis ketimbang kronologis. Jadi urut-urutan ketetapan Allah ini sekali lagi lebih didasarkan pada pertimbangan pemikiran logis ketimbang kronologis. Nah, semua ketetapan itu, baik ketetapan untuk mencipta, mengizinkan dosa, menyediakan keselamatan, dan memilih orang-orang untuk diselamatkan, semua ketetapan itu diputuskan dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Efesus 1 ayat 4-6. Namun yang perlu diperhatikan adalah ayat ini tidak ada hubungannya dengan urut-urutan logis ketetapan Allah. Atau dengan kata lain, ayat ini bukanlah dimaksud untuk menetapkan urutan logis ketetapan Allah bahwa pemilihan mendahului penciptaan. Tidak. Tetapi yang dimaksud Rasul Paulus dalam ayat ini adalah bahwa ia hendak menyatakan bahwa keselamatan orang percaya, yaitu orang-orang yang terpilih, sudah ditetapkan sebelum Allah menciptakan dunia ini. Ini perlu saya tegaskan karena ada orang yang memakai ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan urut-urutan logis ketetapan Allah. Nah, walaupun para teolog menyetujui keempat pembagian ketetapan Allah seperti yang disebut di atas, tetapi mereka berbeda ketika menyangkut pertanyaan, apakah ketetapan mengenai pemilihan itu berada di depan atau sesudah ketetapan untuk mengizinkan kejatuhan atau lapse atau kejatuhan manusia. Dari kata lapse ini muncul istilah lapsarian. 3 variasi utama berkaitan dengan urutan logis dari ketetapan Allah adalah supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Sekali lagi, 3 variasi utama berkaitan dengan urutan logis dari ketetapan Allah yang dikaitkan dengan lapsarian adalah supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Nah, berikut ini ringkasan urut-urutan ketetapan Tuhan yang dikutip dari berbagai sumber dalam karya para pakar teologi seperti Miller J. Erickson, Henry C. Thyssen, Charles C. Ryrie, Paul N. Charles F. Becker, dan Louis Berkhoff. Yang pertama, supralapsarian dengan urutan logis, pemilihan, penciptaan, kejatuhan, dan penyediaan. Supralapsarian ini meletakkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan penciptaan, ketetapan kejatuhan, dan ketetapan penyediaan. Dengan menempatkan ketetapan pemilihan mendahului ketetapan penyediaan, secara logis pandangan ini mengarahkan untuk meyakini bahwa dalam pemikiran Tuhan, dari sejak semula sudah ada rencana mengenai kelompok orang-orang yang terpilih dan kelompok yang terhilang. Dengan kata lain, keselamatan hanya disediakan bagi orang-orang yang terpilih. Ketetapan mengenai penciptaan dan kejatuhan hanyalah sekedar rencana pencapaian tujuan pemilihan tersebut.
Karena secara logis disimpulkan bahwa Allah menciptakan umat manusia lalu menetapkan kejatuhan sehingga ia mempunyai orang berdosa untuk diselamatkan. Akhirnya kesimpulan logis menurut pandangan ini bahwa jangkauan penebusan bersifat terbatas, limited atonement, hanya pada orang-orang terpilih. Yang kedua, infralapsarian. Dengan urut-urutan logis, penciptaan, kejatuhan, pemilihan, penyediaan. Nah, berbeda dengan pandangan supralapsarian, maka infralapsarian ini menempatkan ketetapan penciptaan dan ketetapan kejatuhan di depan ketetapan pemilihan. Dan secara logis menyimpulkan bahwa Allah menyediakan keselamatan karena adanya kejatuhan. Dan bahwa bukan ia yang menyebabkan manusia mengalami kejatuhan, sehingga ia memiliki orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Dengan menempatkan pemilihan di depan penyediaan sebagaimana supralapsarian, maka infralapsarian mengarahkan untuk meyakini kesimpulan logis bahwa jangkauan penebusan bersifat terbatas hanya untuk orang-orang yang terpilih. Sekarang yang ketiga, sublapsarian. Dengan urut-urutan logis ketetapan Tuhan, yaitu penciptaan, kejatuhan, penyediaan, dan pemilihan. Sublapsarian sependapat dengan infralapsarian dalam menempatkan ketetapan pemilihan di belakang ketetapan penciptaan dan ketetapan kejatuhan. Tetapi sublapsarian berbeda dari infralapsarian dan supralapsarian dengan menempatkan ketetapan penyediaan di depan ketetapan pemilihan. Secara logis, pandangan sublapsarian ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa jangkauan pendamaian bersifat tidak terbatas, unlimited atonement, yaitu bahwa keselamatan telah disediakan bagi seluruh dunia dan bahwa Allah telah menetapkan orang-orang tertentu, yakni orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Nah, menurut Millard J. Erickson, pandangan ini merupakan pandangan Calvinis moderat. Ia menjelaskan bahwa menurut pandangan ini secara logis Allah terlebih dahulu menetapkan untuk menyediakan keselamatan, lalu kemudian memilih beberapa orang untuk menikmatinya. Nah, perhatikan ringkasan dari 3 pandangan lapsarian di atas sebagai berikut. Supralapsarian, pemilihan, penciptaan, kejatuhan, dan penyediaan. Infralapsarian, penciptaan, kejatuhan, pemilihan, dan penyediaan. Sementara itu sublapsarian, penciptaan, kejatuhan, penyediaan, pemilihan. Perhatikan juga diagram berikut ini. Nah, saya sendiri berpendirian sublapsarian dari Calvinis moderat ini dalam hal urut-urutan logis ketetapan Tuhan. Karena itu, urut-urutan logis dari sublapsarian ini secara koheren berimplikasi pada pandangan saya mengenai pendamaian tidak terbatas, unlimited atonement. Karena itu, ajaran tentang pemilihan dan pendamaian yang tidak terbatas ini akan saya jelaskan lebih lanjut di bawah judul tentang pemilihan Allah dan ajaran tentang pendamaian yang tidak terbatas.